Senin tanggal 27 Juli 2020, di mana mata pelajaran kita pada hari ini adalah tematik. Kita akan melanjutkan pembelajaran 5 ya. Di pembelajaran 5 ini kita akan belajar mata pelajaran IPS dan PKN. Untuk IPS-nya, kita akan belajar tentang mengidentifikasi pemanfaatan kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara. Oke, kemarin sudah belajar kan tentang ASEAN. Nah, di sini pertama sebelum kita masuk, di sini letak geografis Indonesia. Mungkin kalian di kelas 5 sudah belajar letak geografis Indonesia ini ya. Nih, bisa kita baca. Letak geografis Indonesia itu terletak antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu hanya diulangi lagi. Ini letak astronomis Indonesia. Ini perlu diingat nak, letak astronomis Indonesia. Jikapun kalian kelas 5 belum belajar tentang ini karena kita tematik ya, ini perlu diingat karena dari pengalaman teacher tahun kemarin ini masuk di pembelajaran IPS ya untuk UFBN-nya. Jadi lihat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Kita lanjut. Kemarin kita sudah belajar negara-negara yang merupakan negara ASEAN. Di sini sudah ada dan sudah ada juga benderanya, Thailand, Laos, ya. Nah, bisa kita lihat Brunei, Malaysia, ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Kita mau belajar tentang kondisi geografisnya ya. Nah, sekarang Indonesia itu mungkin itu apa benderanya kemarin. Benderanya tadi, kalian gambar tadi, kalian sudah tahu semua ya. Sekarang kondisi alam Indonesia. Wilayah Indonesia berupa daratan dan lautan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan garis pantai panjang di dunia. Ya. Daratan yang dimiliki Indonesia tidak rata, sehingga ada yang rendah dan ada yang datar dan gelombang. Gunung tertinggi di Indonesia adalah Gunung Jayawijaya. Bisa kalian lihat Jayawijaya itu terletak di mana ya? Danau terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas dan sungai terluas di Indonesia adalah Sungai Musi. Oke, sekarang perekonomian di Indonesia ya. Bidang pertanian menjadi mata pencaharian kebanyakan penduduk Indonesia. Hasil pertanian di Indonesia diantaranya adalah padi. Hasil perkebunan di Indonesia diantaranya adalah teh dan kopi. Hasil tambang di Indonesia diantaranya emas, intan, nikel, minyak bumi. Ya, mohon maaf ya, bicara ada nikel lagi di situ. Oke, sekarang perekonomian penduduk Indonesia juga bergerak di sektor perairan, perindustrian, dan pariwisata. Sekarang kita lanjut ke negara yang lain. Malaysia. Malaysia ini ya, ini bendera Malaysia. Bisa kalian lihat bendera Malaysianya nah ya. Oke, sekarang kondisinya lihat. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas ya. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan. Malaysia juga memiliki perkebunan yang luas yang menghasilkan karet. Sekarang Singapura, ini bendera Singapuranya bisa kita lihat dan bisa dipelajari nanti ya. Lanjut. Sekarang Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik ya. Akan tetapi beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Sekarang kita masuk ke Thailand. Ini bendera Thailand ya. Kita lanjut. Sekarang lihat ekonomi Thailand berpaku pada sektor pertanian,
kehutanan, pertambangan, dan industri. Ya. Sekarang hasil pertanian. Hasil pertanian terbesar di Thailand ialah beras dan dikenal sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Ini lumbung padi Asia Tenggara. Ya, itu biasanya. Sekarang hasil hutannya. Hasil hutan Thailand itu kayu jati. Hasil tambangnya timah dan mangan. Hasil industri Thailand berupa tekstil, semen, dan barang elektronik. Selain itu, semua devisa utama Thailand berasal dari sektor pariwisata. Itu devisa utamanya dia terletak di sektor pariwisata. Pariwisata yang ditawarkan Thailand diantaranya Pantai Pattaya, Chiang Mai, Ayutthaya, dan Bangkok. Itu ya sektor pariwisatanya. Dan kita lanjut ke Brunei Darussalam. Ini benderanya, ya, bendera Brunei Darussalam. Kita lanjut, lihat. Pendapatan negara Brunei Darussalam berasal dari ekspor minyak bumi dan gas alam. Ya, sedangkan barang impor Brunei Darussalam diantaranya mesin, mobil, barang elektronik, beras, dan gula. Selain itu, Brunei Darussalam memiliki hasil pertanian diantaranya beras, gula, lada, dan kopra. Sedangkan hasil industri berupa tekstil. Sekarang kita lanjut di Vietnam. Ya, ini bendera Vietnam. Lihat ya, bisa kalian lihat warnanya merah dan di tengahnya ada bintang warna kuning. Ini bendera Vietnam. Kita lanjut. Lihat, sebagian besar penduduk Vietnam bermata pencaharian di sektor pertanian. Ya, kalau kita lihat banyak di sektor pertanian ya, nak ya, mata pencahariannya ya. Ya, sekarang hasil pertanian Vietnam berupa padi, jagung, kapas, tebu, ubi jala, teh, buah, dan tembakau. Sekarang hasil tambang itu berupa emas, biji besi, timah, gambing, fosfat, dan seng. Serta hasil industri berupa kapal, mesin, semen, kertas, dan kimia. Ya, dia ada di sektor pertanian yang paling besarnya ya. Oke, lanjut. Sekarang Laos. Ini bendera Laosnya, bisa kalian lihat. Kita lanjut. Sebagian besar rakyat Laos bermata pencaharian di sektor pertanian. Lihat, tadi Vietnam pertanian, sekarang Laos juga pertanian. Kegiatan pertanian ini banyak dilakukan di sepanjang Sungai Mekong, ya, Sungai Mekong. Hasil pertanian Laos yang utama berupa padi dan jagung. Hasil peternakan berupa unggas, sapi, kerbau, dan babi. Ya. Hasil tambang yang banyak diekspor Laos yaitu timah dan garam batu. Hasil industrinya berupa timah, kayu jati, pemintalan sutra, keramik, kerajinan kulit, dan kerajinan perak. Kita lanjut di Myanmar. Ya, ini bendera Myanmarnya. Ya, bedanya sama tadi bintangnya warna kuning dan ininya merah semua. Sedangkan kalau Myanmar kuning, hijau, merah, bintangnya warna putih. Sekarang kita lanjut. Perekonomian Myanmar bertumpu pada sektor pertanian dengan hasil utama berupa padi. Nah, sama dengan yang negara yang sebelumnya kita bahas tadi, banyak yang berupa padi. Hasil pertanian Myanmar diantaranya kapas, padi, dan tembakau. Myanmar juga bergerak di bidang pertambangan dengan hasilnya seperti seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Selain itu, di bidang industri menghasilkan semen, tekstil, pupuk, ubin rani, farmasi, baja, dan pakan ternak. Kita lanjut lagi. Sekarang Kamboja, ya, negara Kamboja. Ini bendera Kambojanya. Kita lihat kondisi alamnya. Kita lihat penduduk Kamboja banyak bermata pencarian utama di bidang pertanian.
pertanian. Nah, sekarang di bidang pertanian lagi kita ketemunya mata pencariannya. Daerah pertanian Kamboja berada di sepanjang Sungai Mekong dan sekitar Danau Tonle Sap dengan hasil pertanian terbesar berupa padi. Sama lagi, hasil pertaniannya berupa padi. Hasil perkebunannya berupa karet, hasil tambangnya berupa biji emas, biji besi, emas, tembaga, dan batu bara. Sedangkan hasil industrinya berupa tekstil, pengolahan kayu, kertas, semen, dan penggilingan padi. Kita lanjut lagi. Habis ya. Nah, itu materi kita di IPS tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN ya. Sekarang kita lanjutin di SBDP. Maaf ya tadi teacher salah. Tadi di pertama teacher sebutin mata pelajarannya itu IPS dan PKN. Sebenarnya mata pelajarannya itu SBDP sama IPS. Sekarang SBDP kita buka di halaman 37 tentang mengidentifikasi teknik membuat patung dari bahan lunak. Di pembelajaran kemarin sebelumnya kita telah mempelajari tentang pembuatan patung ya. Bisa menggunakan bahan lunak dan bisa menggunakan bahan keras. Bahan lunak itu apa aja teacher? Banyak kan kemarin teacher sebutin dari bubuk kertas ya, banyak ya. Sekarang lihat kita di sini. Di sini kita menggunakan bahan lunak ya. Lihat, bahan yang lunak itu bisa bersifatnya sementara dan bisa permanen nak. Nah, bisa kalian baca di sini. Kalian sudah mencoba membuat patung menggunakan bahan lunak. Mungkin kita belum mencobanya ya. Nanti kita coba sama-sama ketika kita masuk sekolah. Sekarang lihat, bahan lunak untuk membuat patung dapat bersifat sementara atau permanen. Kalau sementara itu hanya sebentar ya. Kalau permanen dia tidak bisa berubah lagi ya. Bahan yang bersifat sementara jika mengering akan menjadi keras ya. Kita sudah buat misalnya kita buat bubuk kertas ya dari lunak. Nanti kalau mengering dia menjadi keras. Sedangkan kalau bahan permanen, nah bahan permanen ya itu misalnya plastisin. Nah, plastisin itu merupakan bahan lunak permanen. Sekarang lihat, kita dapat membuat patung menggunakan bahan yang mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari kita ya. Proses pembuatan patung itu dilakukan dengan beberapa teknik sama seperti yang kemarin. Ini tekniknya teknik butsir. Teknik butsir. Teknik pijitan. Teknik lintingan. Satu lagi teknik putar ya. Bisa kalian baca di halaman 37.